dari yang tunggu dulu datang juga nih. Kita akan syuting podcast bersama dengan Molovi. Episode pertama Plasma Talk. Hari ini kita punya narasumber yang punya banyak experience tentang penerbangan. Wah, gak sabar banget ya Mbak ya. Kita panggil aja seorang pramugari cantik dari salah satu maskapai terbesar di Indonesia, Damela Sylvia. Halo. Halo Damel. Halo Mas. Nah ini dia narasumber kita, seorang pramugari yang masih aktif terbang reguler, domestik maupun internasional. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu ya, profil dari Mbak Damel ini seperti apa? Karena ya saya seorang pramugari di salah satu maskapai terbesar di Indonesia. Gimana Mbak Damel? Jadi boleh diceritain nggak sedikit nih ya? Gimana sih awal mulanya Mbak Damel tuh bisa jadi seorang pramugari dan apa kesan-kesannya menjadi pramugari selama ini Mbak? Boleh diceritain? Boleh, saya menjadi pramugari ya hampir sekitar 8 tahun ya, dan sampai sekarang saya masih aktif untuk rute domestik maupun internasional ya. Jadi buat informasi, aku dan Mbak Damel ini sebenarnya temen ya. Jadi kita mungkin ngobrolnya bisa agak lebih santai. Pokoknya sih cuma coba-coba ya, dan kebetulan juga di sisi lain saya tuh ingin kuliah tapi tidak keterima kan. Jadi saya memutuskan pekerjaan apa yang basicnya itu cuma sampai SMA, jadi ya saya coba jadi pramugari dan akhirnya keterima, dan kebetulan juga saya satu asrama juga sama Lovika ini, dan Awalnya coba-coba ya, awalnya coba-coba jadi ketagihan gitu. Apa sih Mbak yang bikin kepikiran gitu mau Masih dari guru ya pas waktu SMA, coba Mel jadi pramugari aja, ya kamu kan tinggi, badannya langsing ya, kurus gitu, kenapa nggak coba aja? Nah ya bisa juga sih dicoba kan, karena basicnya cuma SMA ya pada saat itu, dan sampai sekarang juga memang pramugari itu minimal pendidikan terakhirnya juga SMA. Jadi ya saya coba-coba dan akhirnya Nyaman puji ya. Tuhan ya saya keterima gitu. Dan nyaman. Iya, di betul. pekerjaan. Waktu itu ada cerita menarik ya sih Mbak selama pas proses bekerja sampai akhirnya jadi pramugari itu. Prosesnya sih ya lumayan panjang ya Mas ya, tahapannya susah senangnya sih ya menurut saya. Yang susahnya itu ya kita harus menghadapi kayak sebenarnya daftar pramugari kayak kompetensi Kayak kompetensi ya, kompetensi kayak ajang nyanyi ya, Iya, kayak hari gitu ya. Iya, betul. Panjang banget ya dulu ya. Iya, dan bisa ketemu sama teman-teman yang lain ya, yang mungkin ya seumuran saya juga pada saat itu ya kan, banyak teman baru, pengalaman baru juga, ya kayak gitu sih. Kan banyak nih pikiran dari teman-teman kita kalau jadi pramugari itu harus pintar bahasa Inggris. Apakah itu juga jadi salah satu kesulitan waktu pas rekrutmen itu? Sebenarnya enggak ya, bahasa Inggris itu yang penting kita paham apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, dan kita bisa menjawabnya, itu aja sih. Dan pas kita masuk juga itu kan di training bahasa Inggris juga kan, dipelajarin segala macam. Jadi ya bahasa Inggris menurut saya hanya basic aja sih. Yang penting basicnya ya dapat gitu ya. Betul. Apa yang ditanyakan, apa yang dijelaskan ya kita paham, jadi kita bisa menjawabnya. Ilmu nih buat para rekan-rekan saya yang mau jadi pramugari bisa nih dicoba ya. Jadi gak usah takut untuk bahasa Inggrisnya itu. Karena akan di training dulu. Sekali. Terus gini Mel, pengalaman menarik apa sih yang kamu pernah alami selama menjadi seorang pramugari ini? Pasti ada susah senangnya dong. Bolehlah diceritain ke sahabat Lasma biar sahabat Lasma juga tahu nih ceritanya gimana. Iya boleh. Susahnya sih gimana ya? Susah, sedih itu mungkin jadi satu ya, campur aduk, karena ya jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang tersayang ya kan. Setiap hari-hari besar kayak misalnya hari Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, itu tuh kan jarang banget kita bersama keluarga ataupun dengan teman-teman. Senangnya sih banyak teman-teman baru, pengalaman baru, juga ya bisa jalan-jalan sih. Bonding gratis ya, betul pastinya. sekali. Ya, jalan-jalan. Untuk rentang waktu rekrutmen sampai jadi pramugari itu kira-kira berapa lama? Untuk rekrutmen awal sampai akhirnya saya keterima itu sekitar 1 bulanan, hampir 2 bulan lah, sampai dengan akhirnya saya kontrak. Lalu setelah itu lanjut untuk trainingnya, itu proses sekitar 3 bulan untuk di trainingnya. Sebentar ya, agak lama. Iya, nggak lama. Buat teman
misalkan sahabat kelasnya semua, kalau mau jadi pramugari, prosesnya agak jauh beda kok sama pekerjaan lain ya. Cuma dari kaliannya harus bisa memaksimalkan kesempatan itu. Yang penting ada niat, ada usaha, pasti bisa. Kalau pengalaman menarik apa nih yang sering kamu alami nih, khususnya buat para penumpang nih, gimana? Pengalaman menarik apa nih yang biasanya kamu alami dari penumpang-penumpang? Pengalaman menarik ya, semua kayaknya sama aja ya, bisa ketemu sama orang baru. Yang menariknya itu ya bisa ini ya, mengetahui karakter orang-orang baru ya kan, yang penumpangnya marah, yang apa sih biasa-biasa aja. Dari berbagai Nah, dari sifat berbagai ya. sifat betul, dan berbagai macam gaya juga ya kan. Bisa Ada yang ketemu jutek artis juga nggak sih? Betul sekali, ada yang jutek, judes ya, agak sombong ya. Mau gimana pun juga namanya pekerjaan kan kita harus profesional untuk menghadapinya kan. Ada resikonya pasti ya. Ya benar-benar menarik sih ketemu sama orang baru yang berbagai macam karakter ya. Nah, Damel, kan kamu ini penerbangannya bukan cuma reguler aja ya, tapi ada penerbangan hajinya juga nih. Bedanya apa sih penerbangan reguler sama penerbangan haji? Penerbangan haji atau umroh sama reguler itu ya pasti orang-orangnya juga beda ya, karena kan uniformnya juga di maskapai kita juga beda kan, Beda. karena harus berjilbab dan harus tertutup kan. Mungkin flightnya juga lebih lama ya, Betul, penerbangannya lebih panjang. betul sekali. Dan kalau ke sana itu kita pakai yang langsung ya, jadi tidak transit. Jadi saya juga itu menggunakan pesawat yang beda dari biasanya, yang lebih besar lah istilahnya ya. Betul. Jadi selama penerbangan ini kan lama tuh, ngapain aja sih di penerbangan? Mungkin banyak nih sahabat Lasma yang belum tahu di penerbangan ngapain ya selama itu, nggak bosen atau melakukan aktivitas apa nih biar nggak jenuh? Untuk penerbangan umroh atau haji sendiri kan itu penerbangannya itu hampir 10 jam ya. Iya betul, dimana kita itu memberikan pelayanan seperti kasih makan kepada penumpang, servis. Iya betul, karena kan kalau penerbangan panjang itu kita full service ya. Itu adalah pemberian makanan kepada penumpang, sama ada juga minuman juga kepada penumpang. Biasanya sih kalau penerbangan panjang itu ada 2 kali pemberian makan ya kepada Oh, 2 penumpang. kali. Iya, servis kepada penumpang seperti itu. Jadi untuk makanannya kita boleh milih atau sudah disediakan nih dari maskapainya nih? Itu choice ya, biasanya ada 2 menu. Biasanya sih nasi ya, nasi sama apa gitu kan. Ada 2 menu biasanya dan berbagai macam minuman. Seperti ya minumannya teh kopi, jus-jusan seperti itu. Untuk zamannya sendiri kan mayoritas kan udah berumur ya. Iya, ya. betul betul. Ada gak sih kayak request makanan yang aneh-aneh gitu sama penerbangannya? Biasanya kalau request sih ada ya, namanya lansia. Mbak ada nggak sih yang makanannya jangan ini, soalnya saya nggak makan gitu ya. Itu ya mungkin saya kasih pengertian ya sama penumpangnya, mohon maaf sekali ibu untuk menu makanannya hanya tersedia ini dari perusahaan kami, yang naik hanya ini. Seperti itu aja kita kasih pengertian kepada penumpang. Tantangan apa sih yang membedakan penerbangan umroh dan penerbangan yang biasanya gitu? Tantangannya apa nih yang paling sulit nih selama kamu menjalani kerjaan ini? Tantangannya sih sama aja ya kayak penerbangan domestik atau reguler biasa. Karena kan penerbangan ini panjang, jadi dan penumpangnya tuh rata-rata lansia ya, usianya sudah tua. Jadi kita kasih pengertian kepada penumpangnya untuk menjaga kesehatan, karena penerbangan panjang. Jadi takutnya penumpang tersebut jadi pas mendarat tiba-tiba sakit atau lemes, namanya kan kita kesana bukan mau jalan-jalan ya, mau ibadah ya. Jadi kita harus kasih pengertian kepada penumpang untuk tetap menjaga kesehatan. Ya betul. Di saat kita di saat kita pemberian servis kepada penumpang pun ya, kalau ada lansia yang tidak mau makan ya, bagaimana caranya kita kasih pengertian kepada penumpang tersebut? Iya. Kita kasih pengertian, ibu, mohon maaf ini perjalanannya panjang, bapak mohon dimakan untuk makanannya karena untuk menjaga stamina juga seperti itu. Biasanya cuaca sendiri nih, kan itu penerbangan panjang nggak mungkin dong cuaca selalu mulus aja, pasti Iya. kan ada goncangan sedikit atau seperti apa, coba bisa dijelaskan? Ya untuk penerbangan ke sana juga karena mungkin cuacanya beda ya sama iklim Indonesia, jadi yang terkadang itu cuaca buruk ada aja sih selama penerbangan ya, pesawatnya gue istilahnya kayak
setelah penerbangan tuh bad weather ya, cuaca buruk ya. Kalau cuaca buruk biasanya kan paling seatbeltnya nyala, ada sabuk pengamannya nyala ya. Kita memberikan informasi kepada penumpang ya untuk tetap duduk menggunakan sabuk pengaman dan tidak untuk menggunakan kamar kecil. Biasanya kita kasih pengaman. Nah, mayoritas nih penumpang di penerbangan haji kan lansia kan? Apakah ada yang steril? Nah. Sedangkan namanya lansia kadang-kadang panic attack tiba-tiba di pesawat. Nah itu pasti sih ya, ada beberapa penumpang yang terkadang namanya first time pertama kali naik pesawat ya kan. Jadi terkadang ada aja lansia atau yang udah usia tua gitu, kayak panik gitu. Cuman ya saya menanganinya, ibu bapak tenang ya pak, ini cuaca buruk, kami juga sudah terbiasa menangani ini gitu. Jadi kita harus mengerti aja. Balik lagi ke full service ya, jadi ya harus menenangkan Betul, bagaimana betul. caranya penumpang ini bisa nyaman di handling Betul, dengan betul. seorang pramugari yang harusnya dengan full senyum, servis, kelembutan, biar ibunya juga nyaman dan bapaknya nyaman ya. Betul. Ya kalau misalnya dia benar-benar agak panik ya kita kasih pengertian lagi, kita sabar, bilang pada penumpangnya sabar. Ya kalau misalnya mau benar-benar panik ya kita buatin minuman ya, minuman hangat kayak teh, kopi atau air hangat mungkin untuk menenangkan si penumpang tersebut kayak gitu sih. Ada tindakan khusus nggak sih Pak supaya akhirnya bisa handle penerbangan umroh itu? Apakah di training dulu atau ada training yang beda lagi atau memang karena jam terbangnya sudah cukup akhirnya dibolehkan untuk handle umroh itu? Iya. Sebenarnya sih nggak ada training ya mas ya, hanya ada training untuk mencapai sertifikat yang kita punya. Karena kan sertifikat untuk penerbangan haji atau umroh itu kan khususnya untuk pesawat besar. Jadi kita harus mendapatkan sertifikat tersebut untuk tipe pesawatnya. Jadi ya. nggak satu sertifikat ya teman-teman ya. Betul. Jadi kalau misalnya seorang pramugari nggak cuma jadi pramugari aja nih bisa langsung terbang kemana-mana. Jadi dia harus punya sertifikat lain. Jadi naik rating ya. Betul, ibaratnya ya. Sebenarnya Ternyata seperti itu. pramugari juga ada tingkatannya ya, sahabat Asma. Betul. Jemaah yang mau umroh atau haji ya, tipsnya itu yang pertama yang pasti kondisi badan ya, fisik itu benar-benar harus nomor satu. Karena apa? Kita kan di sana penerbangan hampir 10 jam lebih kan, jadi kondisi fisik tuh benar-benar harus stamina banget deh. Bagi calon jemaah yang punya penyakit khusus ya pasti ada kan. Ada pemeriksaannya dulu ya, pemeriksaan sebelumnya. dulu, betul. Ada Kalau bisa pemeriksaan. digital kali ya, Betul. mungkin ke dokternya dulu. Iya, rekomendasi betul dari rekomendasinya mana. betul. Dan juga jangan lupa ya kalau misalnya benar-benar punya penyakit khusus gitu kan ya, bawa obat-obatan dan selalu ada di dalam tas sih, jangan ditaruh di bagasi. Ya biasanya penumpang ada tuh obat-obatan Iya, di benar. bawah, tapi ditaruh di bagasi. Jadi kan Itu menyulitkan juga pada Nah, saat benar. in case ada emergency Iya, ya. gitu. Pada Sulit saat juga orang di atas kan, Iya. misalnya mau tiba-tiba sakit terus kita tanya obatnya, iya ibu, bapak obatnya ada di mana? Ada di Bagasi. bagasi, di koper ya kan, kita kesulitan juga untuk ngambil ya. Itu sih ininya. Yang paling penting sih fisik, stamina, Sehat. juga kesehatan, betul sekali. Obat-obatan jangan lupa ditaruh di tempat yang mudah diambil, Iya, jangan di betul, bagasi. betul. Jangan lupa sih perbekalan juga pasti ya. Ya, emang sih pada saat in-flight kan kita kasih servis kepada penumpang untuk pemberian makan. Tapi kan tidak memungkinkan ada penumpang yang tidak suka dengan makanan Selera yang ya, sehat, balik ke selera ya. Kalau misalnya penumpang tersebut mau bawa perbekalan juga Jadi gak usah takut lagi gitu yang buat calon jamaah umroh, sahabat-sahabat Lasna yang mau umroh, boleh kok bawa makanan sendiri, gak harus dari paket umrohnya itu sendiri. Jadi sekarang sesimpel itu ya untuk penerbangan haji, umroh maupun ya rute domestik biasa juga kan sekarang lebih simpel ya nggak sih sekarang buat anak-anak muda nih yang mau traveling juga kan simpel itu sih menurut saya. Iya, ngomongin yang simpel-simpel juga nih ya. Buat para kalian sahabat Lasma juga, Mas Bikara juga udah punya aplikasi sendiri nih buat liburan, umroh, paket tour segala macam udah lengkap di situ. Namanya adalah lahajiumroh.id. Kalian bisa cek sekarang di Play Store ya. Semua layanannya sudah lengkap banget. lahajiumroh.id. Jadi teman-teman bisa langsung cek ke aplikasi itu kalau mau traveling, umroh, atau cuma mau sekedar jalan-jalan bisa banget ya berarti ya. Karena di aplikasi itu udah akomodasi semua. Wah, nggak usah pusing-pusing nih, nggak usah ribet-ribet. Kalau dulu kan kita mau jalan-jalan persiapannya panjang ribet ya kan. Kalau sekarang sesimpel itu. Mas mah pasti pada bingung nih kayak gimana sih aplikasinya. Dan lo udah ngerti aplikasinya kayak gimana? Belum tahu nih, boleh dong kasih tahu. Udah install nggak? Biasanya nggak Play Store. Oh iya. Install aja.
kan awalnya. Nah di sini udah lengkap banget nih. Oh, Udah iya. pencarian ya. Betul. Nah sudah tersedia semua paket umroh, Oh, iya. tur atau mau tiket iya. pesawat aja. Gampang Gampang banget. Gampang Iya. Bulan November ya. Itu ya. Sebentar Sebentar lagi musim liburan. Betul. Nah, biasanya apa nih yang ngebedain musim liburan kan biasanya padat ya penumpang ya karena banyak keluarga, teman-teman yang pada mau jalan-jalan. Itu yang ngebedain penerbangan sebelumnya sama musim liburan itu apa? Penerbangan untuk liburan pasti yang paling banyak saya temui orang-orang yang berkeluarga ya. Full penumpang ya biasa. Penumpang biasanya untuk berlibur ya kan. Jarang sekali saya menemukan penumpang yang sendirian. Mungkin ada sih sebenarnya yang sendiri untuk jalan-jalan. Mungkin sama teman-teman ya atau gimana. Tapi lebih banyak sih kayaknya sama keluarga ya. Karena kan musim liburan sekolah Aku juga. juga ya. Iya. sekali. Biasanya pada mau merayakan momen tahun baru tuh di Iya. daerah atau di tempat-tempat yang dia udah nabung nih jauh-jauh hari buat ke situ. Juga banyak keluarga juga yang udah rencanain. Iya. Betul, destinasi tempat menarik punya rekomendasi buat Mbak Damel kasih tahu ke sahabat Lasma gimana nih yang enak karena kan Mbak udah kemana-mana ya pasti ada dong tempat-tempat yang rekomen nih buat teman-teman. Yang pertama pasti apalagi selain Pulau Dewata Bali ya kan, itu pasti pertama ya kan untuk liburan. Selebihnya sih mungkin Malang, daerah Jawa Malang juga patut sih, dikunjungi iya. ya, karena kan banyak tempat-tempat wisata untuk keluarga ya bersama anaknya. Benar. Kalau aku sih prefernya emang ke Malang ya karena Iya. tempatnya dingin Betul sekali. dan misalnya makanan murah, Betul. hotel murah, Betul itu sekali. paling enak ya. Kalau menurut aku ya, kalau menurut kamu pengalaman kamu ada nggak kamu tempat destinasi yang paling enak sih banyak sih pulang kampung ya. Oh iya. Oh, Oh iya. Di Padang juga banyak banget. Apa tuh? Kan pasti banyak nih yang belum tahu di Padang ada tempat Oh, di destinasi kampung yang apa? sendiri kan aku tinggal di danau. Nah, danaunya itu danau Singkarak. Itu danau tapi bagus banget udah kayak laut. Nah itu padahal kita belum tahu ya. Iya. Kita belum tahu nih. Bisa jadi itu tujuan liburan Nah, kan itu bisa teman-teman. juga sebenarnya Iya. biasanya liburan buat yang mau pulang Sumatera. Banyak banget sebenarnya tempat-tempat bagus. Mulai dari ikonnya Kota Padang, jam Jam Belanda. Gada. Itu juga bagus sih, yang pasti harus didatengin ya. Iya. Nah balik lagi sahabat Lasma, kalau misalnya mau ke Padang, nggak usah bingung-bingung langsung aja ke aplikasi. Bisa banget. Hajiumroh.id. Nah, Sesimpel itu ya. sesimpel itu. Jauh banget dari Jakarta bisa ke Jogja kali ya. Nah itu juga seru ya. Ada rekomendasi makanan enak nggak sih di Jogja nih kira-kira? Di Jogja sate kelatak mungkin ya. Sate kelatak, iya aku juga Iya. pernah makan loh sate kelatak Pakong ya. Iya, Terkenal di Jogja ya. bener banget ya. Sama Mbak, ini nggak di endorse ya, kebetulan emang enak. Jadi buat temen-temen siapa tahu bisa cobain. Ya cuma salah satu contoh aja kan. Tiap daerah pasti punya ciri khas masing-masing untuk makanan yang terkenalnya ya kan. Kalau di Padang apa tuh makanan yang daerah yang enak gitu? Yang enak sih banyak sebenarnya. Rendang ya? Rendang itu pasti karena rendang asli dari Padang itu pasti Beda, banget rasanya. benar. Nah untuk ngomongin liburan domestik sendiri, ada persiapan khusus nggak sih Mbak buat liburan tadi juga pasti efisien lah gitu istilahnya. Jadi kan nggak bingung lagi mau kemana mau Bikin lot mungkin ya. Iya, mungkin ya. Jadi perjalanan penjadwalannya ya kita buat schedule lah gitu kan. Tapi yang paling penting sih emang budget sih pertama. Nah ada lagi nggak sih Damel tips buat orang tua yang mau ngajak anaknya berpergian? Nah bener yang punya kecil tuh Nah, kadang-kadang betul. karena kan kadang rewel banget di pesawat ya. Tipsnya apa sih biar orang tua nih menyiapkan dari rumah kalau sebelum naik pesawat harus ngelakuin apa nih biar anak itu nyaman pada saat penerbangan gimana tuh kan? Yang pertama sih untuk orang tua sendiri, khususnya untuk ibu-ibu ya biasanya, jangan terlalu meribetkan diri sendiri. Jangan bawa barang bawaan yang terlalu banyak ya. Karena itu kan buat kenyamanan buat si ibunya juga kan. Dan juga bawalah seperlunya yang ke dalam pesawat itu yang seperlunya aja ya, seperti baju ganti, popok mungkin, susu bayi. Berarti yang nggak perlu dan nggak sekiranya penting taruh Taruh dalam bagasi betul. Karena juga untuk tidak menyulitkan si ibu tersebut kan sepertinya. Dan sebelum pas landas itu biasanya ya bayinya juga harusnya sih diminumin susu ya menurut saya sih seperti itu. biar nggak rewel ya. Biar nggak rewel dan juga berikan baju yang nyaman untuk bayinya sendiri, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, ya kan demi kenyamanan bayi supaya tidak rewel. Karena kita nggak tahu juga ya perjalanannya. sahabat Lasma kondisi di pesawat ini
panas atau dingin. Untuk pertama naik kan biasanya kadang nunggu-nunggu, nah bayinya udah keburu bete karena kepanasan, jadinya dia rewel ya. Jadi pakaian yang nyaman itu salah satu kuncinya juga ya. Betul sekali. Ya. Dan juga karena kan setiap maskapai tidak memungkinkan mempunyai alat ini ya Penutup ya? telinga untuk bayi kan, jadi disarankan sih menurut saya untuk ibu-ibu yang bawa bayi itu bawa penutup telinga ya untuk bayinya. Jadi kan terkadang lepas landas sama mendarat itu yang namanya bayi, jadi terkadang tentunya sakit gitu kan, tidak seperti orang dewasa gitu. Jadi untuk kenyamanannya juga ya, dan kalau misalnya babynya tidur pun gak terganggu sama suara-suara berisik ya. Apalagi kan kebisingan dari mesin pesawat itu kan lumayan kenceng banget ya. Apa nih yang harapan Damel buat penerbangan di Indonesia ini ke depannya? Ya dengan adanya kondisi 2 tahun terakhir ya, saya berharap penerbangan di Indonesia semakin Kembali pulih ya. lah ya. Ya kembali pulih, dan karena penerbangan itu benar-benar penting banget, sarana transportasi yang paling cepat dan yang paling aman ya menurut saya gitu kan, karena nggak wasting time juga di perjalanan juga. Dan sekarang kan mudah nggak sih untuk cari destinasi atau pesan tiket kan lumayan gampang banget kan sekarang. Bisa pakai aplikasi. Haji menurut ini juga bisa. Bener banget. Makanya semoga keadaan di negeri kita ini dan di negeri yang lain itu kembali pulih, biar kita juga bisa punya budget yang lumayan, bisa buat pergi jalan-jalan dan bisa pakai aplikasi. Haji menurut ini karena Itu ya kalau mau perpergian. Bener banget nih sama Damel. dari mulai dari menggari, gimana kenaikannya, Tips-tipsnya. ya, tentang sendiri buat handling umroh, Gak terasa ya kita perbincangan kita berakhir sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita sama Damel, kita mau ajak Damel muter-muter kantornya. Haji menurut ini dan Asma di Indonesia nih, oke? Yuk kita muter-muter kantor di sini yuk. Ini kantor kita, kantor Haji menurut ID ya. Buat jam operasionalnya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 Mbak. Tapi kalau untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, jadi buat kalian sahabat Asma, gak usah khawatir ya. Kita udah resmi banget nih. Udah ada kantornya juga di Tangerang.